Bonjour traveler. Hehehe. Akhirnya gue bisa ngucapin salam itu setelah Fontaine rilis. Yap, tepat tanggal 16 Agustus kemarin jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, kita udah bisa mainin Genshin Impact untuk update 4.0, yang itu artinya kita udah pindah region dari Sumeru ke Fontaine. Meskipun ukuran file untuk update-nya cukup gede, yaitu sekitar 10 gigaan untuk mobile, tapi setelah update versi 4.0 gamenya cuma 20 gigaan di HP gue. Jadi ya gue nggak perlu pensi dan akhirnya bisa ngerasain ya rasanya nyelam di wilayah underwaternya Fontaine. Oh iya, sedikit curhat ya pengalaman pribadi. Jujur ketika awal update banget gue mainin gamenya masih agak patah-patah. Gue kira karena device gue udah kentang. Ternyata sehari setelahnya HoYoverse ngasih update baru, dan habis itu gue bisa mainin gamenya dengan lancar. Ya namanya juga game ya, pasti adalah bug sedikit-sedikit. Untungnya udah di fix dan nggak patah-patah lagi kalau gue explore bagian underwater. Itu dulu untuk pengantar, karena gue sendiri juga udah nggak sabar pengen langsung bahas Archon Quest ini. Di video ini gue akan menceritakan plot dari Archon Quest bagian 1 dan 2, dan karena videonya cukup panjang jadi siapkan teh, kopi, atau susu dan cemilan supaya nggak bosan. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai plot Archon Quest Fontaine bagian 1 dan 2 setelah intro berikut ini. The God of justice lives for the spectacle of the courtroom, seeking to judge all other gods. But even she knows not to make an enemy of the divine. Perjalanan ke Fontaine dimulai dari karavan Ribat. Setelah bertemu dan berpamitan dengan Dehya, kita pergi ke bagian timur laut, Hills of Barsam. Kemudian menyeberang laut dengan Wave Rider dan sampai ke Romaritim Port. Lalu Traveler nyari warga sekitar buat nanyain keberadaan Hydro Archon. Setelah 1-2 pertanyaan, kita akhirnya mendapatkan fakta bahwa Sang Archon akan selalu ada di courtroom atau ruang pengadilannya Fontaine, yang juga merangkap sebagai gedung pertunjukan yang bernama Gedung Opera Epicles. Atas hal ini kita mendapatkan informasi bahwa orang Fontaine menikmati menonton sebuah proses peradilan layaknya menonton drama teater. Setelah itu kita beralih ke Lynette yang kemudian juga didatangi Lini. Mereka adalah kakak adik yang jago main sulap dan akan manggung di Opera Epicles. Dari mereka juga Traveler mendapatkan informasi mengenai sebuah ramalan bencana yang mengatakan bahwa Fontaine akan tenggelam dan warganya akan larut jadi air, dan hanya menyisakan Sang Hydro Archon seorang diri. Setelah itu, Line bilang akan bantuin Traveler menemui Furina, nama dari Hydro Archon. Panjang umur, Sang Archon langsung datang sendiri menyambut Traveler, ditemani Chlorine dan beberapa pasukan guards. Disinilah kita menyaksikan kekocakan Dewa Keadilan satu ini. Bukan yang ngajak ngopi dulu, Furina malah pengen langsung ngajak gelut. Pas diiyain, Furinanya malah ketar-ketir. Terus dia berkelit dengan bilang kalau gelut biasa mah nggak seru, mending gelut di pengadilan. Paimon pun heran, orang nggak salah apa-apa ngapain dibawa ke pengadilan. Furina pun nggak kehabisan ide, dia bilang kalau Traveler melanggar hukum karena telah menerbangkan objek tanpa izin, yang mana objek terbang itu adalah Paimon. Untungnya, Line bantuin Traveler biar gak dituntut dengan memunculkan semacam tali yang menghubungkan tangan Traveler ke punggungnya Paimon, yang mana itu ternyata sudah disiapkan sebelumnya saat Line salaman dengan Traveler dan megang punggungnya Paimon. Line bilang ke Furina kalau Traveler nggak melanggar hukum karena Paimon ini layaknya balon yang talinya dipegangin sama Traveler sendiri. Meskipun gue agak nggak nangkep ya logikanya di mana, tapi Furina bilang kalau dengan ini tuduhannya gugur. Dia melanjutkan kalau mungkin saat ini Traveler lolos, tapi hati-hati aja, karena jangankan Traveler, Archon lain juga bakal gue adilin. Gila banget emang ini Furina. Setelah itu Furina pergi dari Romaritim Port bersama Chlorine dan pasukannya. Sementara itu Traveler lanjut bantuin Line ngebagiin kantong ajaib ke warga di sana yang fungsinya layaknya tas yang bisa diisi bermacam benda. Simpelnya kayak kantong Doraemon lah.
Kantong ini dimaksudkan agar kalau terjadi bencana, maka penduduk bisa dengan segera mengungsi tanpa harus repot membawa barang-barang mereka. Tidak cukup hanya dengan membagikan kantong ajaib, traveler juga bantuin ngumpulin Romaritim Flowers, bahan yang digunakan untuk menciptakan kantong ajaib ini. Setelah selesai ngumpulin bunga, kita masih harus berurusan sama seorang pencopet. Line dan traveler pun berpencar. Line bertugas mengejar dan menangkap basah pelaku, sementara kita bertugas mencegat kalau pelaku melarikan diri menggunakan lift. Sayangnya si pelaku berhasil lolos, tapi untungnya Line bisa mengembalikan dompet yang dicuri kepada pemiliknya. Setelah itu barulah kita menuju kota Fontaine dengan menaiki aquabus. Pas mau naik, kita dicegat sama Mbak Nana, maksudnya Charlotte. Terus traveler bilang, udah naik aquabus dulu aja sambil jalan kita ceritanya. Dan sepanjang perjalanan, Charlotte menunjukkan kekagumannya pada Line yang sebentar lagi akan melakukan aksi sulap di Opera Epicles. Charlotte juga bilang kalau dengan skill jurnalismenya, sayang banget kalau cuma bikin berita kacangan. Dia pengen menginvestigasi kasus rentetan orang hilang yang sudah berjalan selama 20 tahun, tapi pelaku utamanya masih belum ditangkap. Kok mirip ya sama negara mana gitu ya, ada orang habis demo terus hilang gitu, tapi pelakunya sampai sekarang nggak pernah ketangkep. Kita ngomongin apa sih? Ini kita lagi ngomongin Fontaine kan. Dan akhirnya kita sampai di kota Fontaine lalu berpisah dengan Charlotte. Kita pun diajak ke rumahnya Line. Sesampainya di sana, kita bertemu dengan Fremine yang juga saudaranya Line. Line juga menyebutkan sosok ayah yang belum pulang ke rumah. Menarik nih. Kalian pasti udah tahu lah ya siapa ayah yang dimaksud. Oke lanjut, Line bilang kalau dia nggak bisa berlama-lama karena harus melakukan persiapan untuk pertunjukan. Tapi dia juga harus memberikan Romaritim Flowers ke bengkel untuk dijadikan kantong ajaib. Dan lagi-lagi kita yang jadi tukang antar. Langsung aja gasken ke bengkel. Setelah sampai di bengkel dan memberikan bunga tadi, tiba-tiba sekelompok preman datang untuk menagih hutang si pemilik bengkel. Dan Mr. Worldwide aka Child datang dan gelut sama preman. Selesai gelut, vision dari Child tiba-tiba bermasalah dan redup yang membuatnya tidak bisa memakai kekuatan elemen. Setelah selesai gelut dan sedikit reunian, Child pun menitipkan visionnya ke kita. Dan karena nggak ada urusan lagi di sini, traveler pergi ke Opera Epicles melalui jalur Navia. Setelah sampai di depan kolam pancuran, ada sepasang suami istri yang namanya nggak asing, yaitu Irimia dan Juliet. Jelas sekali ini mengambil referensi dari Romeo dan Juliet, hanya saja namanya sedikit diubah dan gendernya ditukar. Lalu traveler tiba-tiba mendapatkan pendengaran yang tidak jelas sumber suaranya dari mana, menyebut Vasher. Belum sempat memproses apa yang terjadi, Lynette datang dan mengajak traveler dan Paimon ke dalam gedung. Setelah ketemu Line dan dapat tiket nonton, kita masuk ke dalam gedung dan duduk di kursi yang telah ditentukan. Tak sadar, ternyata di sebelah ada Neuvillette, sang hakim agung Fontaine. Setelah ngobrol, ternyata Neuvillette tidak semenyeramkan itu. Dia cukup bisa diajak ngobrol walaupun terlihat dingin. Tak cuma Neuvillette, ternyata di dalam sana sudah ada Furina yang duduk di lantai atas. Di sini kita diperlihatkan hubungan yang menarik antara Neuvillette dan Furina. Layaknya abang yang bijaksana dan adik yang nakal, atau bahkan dalam beberapa kesempatan lebih terlihat seperti ayah dan anak gadis. Setelah itu semua penonton memasuki gedung dan pertunjukan pun dimulai. Awalnya pertunjukan berjalan dengan lancar sampai ketika Lini melakukan trik berpindah tempat, kotak tempat sukarelawan bernama Halsey kejatuhan tangki air. Anehnya, Halsey dinyatakan menghilang dan yang mati adalah Cowell, asistennya Lini. Furina langsung menuduh kalau Lini lah pelakunya, yang kemudian Neuvillette menyatakan bahwa tuduhan Furina akan langsung diproses ke pengadilan, di mana Lini yang jadi tersangka. Traveler yang percaya kalau Lini tidak bersalah memutuskan untuk jadi kuasa hukum untuk membela Lini. Setelah ini, fase ceritanya cukup lambat dan rumit, jadi gua akan menyimpulkan kejadian yang sebenarnya saja. Di awal, Furina memberikan penjelasan kenapa Lini yang jadi pelaku, karena menurutnya, kronologinya begini. Lini yang masuk ke kotak langsung turun ke bawah panggung.
yang kemudian langsung membekap Halsey. Karena melawan, Halsey pun dipukul dengan keras. Itulah kenapa ketika penonton hitung mundur, ada suara brak yang cukup keras. Lini memukul Halsey menggunakan vas berisi air. Itulah kenapa ada vas rusak di bawah panggung. Pakaian Halsey pun dilepas agar meninggalkan jejak yang kemudian dibawa kabur oleh asisten Lini yang lain. Dan di saat waktu yang tepat, Lini pun muncul di kotak sebelah. Sayangnya, tali yang menahan tangki air terbakar kembang api, sehingga talinya putus dan tangkinya terjatuh yang membuat asistennya terbunuh. Dari sisi Lini, dia bilang kalau saat turun, dia tidak langsung berpindah ke kotak ujung. Dia melewati ventilasi untuk memeriksa inti Oratrice. Saat masih di dalam, Lini mendengar suara brak yang keras dari lorong. Lalu setelah menunggu sebentar, Lini langsung menuju ke kotak ujung dan keluar di saat yang tepat. Tapi hal ini tidak menjelaskan kenapa malah asistennya Lini yang ada di kotak satunya, dan kemana Halsey menghilang. Di tengah kebuntuan tersebut, salah seorang guard melaporkan temuan baru soal larutan air laut primordial di dalam tas pribadinya Cowell. Berdasarkan catatan Cowell, air laut primordial bisa melarutkan orang Fontaine menjadi air. Dia juga menuliskan rencananya untuk membuat gadis yang jadi sukarelawan itu menjadi air. Sehingga berdasarkan ini, maka Cowell adalah pelaku yang malah jadi korban. Sementara Halsey diasumsikan telah larut menjadi air. Tapi ini masih belum menjelaskan apa motif dibalik tewasnya Cowell. Untungnya Naviya berhasil memecahkan teka-teki ini dengan menemukan Halsey yang ternyata bukan menghilang, melainkan bersembunyi. Sedikit flashback, ketika Naviya bikin kue untuk Traveler dan Paimon, si Halsey ini diam-diam mencuri 2 kue yang tadinya dikira Paimon yang ambil. Naviya yang sadar kalau ada yang salah kemudian mencari orang ini ditemani Melus dan Silver. Selain itu, identitas sebenarnya bukanlah Halsey, melainkan Lilian. Dia juga bukan orang Fontaine, melainkan orang Mondstadt. Dia mengaku mencuri tiket menonton sulap itu dari orang lain dan berpura-pura jadi Halsey. Jadi pencopet di awal ketika di Romaridin Port itu adalah si Lilian ini. Dia menjelaskan bahwa awalnya dia cukup gugup ketika dipilih sebagai sukarelawan. Dan dia jadi sangat takut ketika Lini menyebut kalau trik ini gagal, maka dia malah bisa berpindah ke benteng Meropide, yang adalah sebuah penjara yang mengerikan. Ketika dimasukkan ke dalam kotak, Lilian disiram air laut primordial. Tapi karena dia bukan orang Fontaine, maka Lilian tidak larut menjadi air. Atas hal ini, Cowell berniat untuk menyiramnya lagi. Sayangnya ketika Cowell membuka pintu kotak, dia malah dipukul oleh Lilian sampai pingsan. Cowell pun dimasukkan ke dalam kotak. Sementara Lilian kabur dan lalu mengganti pakaian dan masuk ke salah satu kotak perlengkapan untuk bersembunyi. Dia berhasil tidak ketahuan oleh guards, sampai akhirnya Naviya menemukannya. Atas hal ini Lily pun dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari hukuman. Oh ya, ada satu hal yang tidak gue sebut di sini, yaitu terungkapnya fakta bahwa Lini, Lynette, dan Freminet adalah anak-anak dari House of the Hearts, bentukan Arlesino atau The Knave. Entah gimana ceritanya, Furina berhasil menemukan fakta ini yang membuat Traveler jadi punya trust issue. Lini menceritakan kalau dia dan Lynette adalah anak yatim piatu yang bertahan hidup lewat aksi sulap. Suatu hari, Lini dan Lynette diadopsi seseorang yang kemudian tanpa sepengetahuan Lini, Lynette ternyata dijual oleh orang itu. Lini pun nekat mencari adiknya, dan ketika sampai di rumah orang yang membeli Lynette, sudah ada Arlesino yang membantai orang-orang di sana dan menyelamatkan Lynette. Atas hal ini, keduanya pun bergabung ke House of the Hearts. Lini juga melanjutkan kalau dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan rencana The Knave sebagai anggota Fatui. Di sini juga kita mendapati fakta bahwa Arlesino adalah orang Fontaine dan dia percaya dengan ramalan bencana Fontaine. Dia juga satu-satunya yang mendapatkan izin dari Saritsa untuk menggunakan Gnosis Hydro segera setelah berhasil merebutnya dari Fossilors, yang akan digunakannya untuk menyelamatkan Fontaine dari bencana. Pada X1 ini, setelah pengadilan selesai, kita berpisah dengan Lini. Traveler terlihat masih sangat kecewa dan tidak mau lagi berurusan dengan anak-anak dari House of the Hearts tersebut. Kini kita masuk ke Act 2. Traveler pergi meninggalkan gedung opera Epicles.
Sebelum keluar gedung, Navia datang dan mengajak Traveler ke hotel untuk makan malam. Paimon yang rakus malah ikut ngembat minuman fontanya Navia. Padahal udah ditraktir segitu banyak, masih aja ngambil punya orang. Itu pun Paimon bilang kalau fonta rasanya nggak enak, rasanya amis dan asin. Setelah selesai makan-makan, kita keluar dari Hotel Debord dan berpisah dengan Navia. Di sini ada kejadian lucu ketika Navia berbisik ke dirinya sendiri kalau sisa dana operasional organisasi Spina di Rosula semakin menipis. Udah tahu dananya terbatas, tapi traktir Traveler dan Paimon segitu banyak. Apakah Navia diam-diam naksir sama Traveler ya? Setelah itu, Traveler dan Paimon pergi ke pancuran air di depan gedung opera. Kalau dulu hanya Traveler yang mendengar bisikan menyebut nama Vasher, kini Paimon juga sekilas mendengarnya. Kali ini Traveler deep dive ke dalam bisikan tersebut dan masuk ke alam bawah sadar. Di sana, Traveler bertemu sesosok Oceanid yang ternyata dia bernama Vinyer. Dia mau minta tolong ke Traveler untuk bilangin ke si Vasher ini buat tidak usah terus-menerus mencarinya. Traveler pun menduga kalau Vinyer ini adalah korban air laut primordial. Tapi Vinyer menyangkal kalau dia dibilang larut. Dia justru merasa terbebas dari beban-beban duniawi. Belum sempat bertanya lebih lanjut, Paimon sudah memanggil-manggil Traveler dan Vinyer memutuskan komunikasinya. Ternyata di luar, Traveler dan Paimon sudah dikepung oleh banyak Gardemax. Untungnya ada Navia bersama Melus dan Silver yang melindungi Traveler. Tidak hanya itu, Chlorine juga datang membantu Navia. Di sini kita menyaksikan, meski keduanya kompak membantai para Gardemax, tapi terasa seperti ada kecanggungan di antaranya. Selesai bertarung, Navia bertanya kenapa Chlorine bisa datang ke sini. Chlorine menjawab kalau itu adalah permintaan terakhir Kalas, ayahnya Navia. Sontak Navia pun naik suaranya dan bilang ke Chlorine untuk jangan berani lagi menyebut nama ayahnya. Chlorine menambahkan bahwa atas kejadian di pengadilan tadi, membuat Navia jadi target dari organisasi rahasia yang menculik gadis muda untuk dilarutkan dengan air laut primordial. Dia juga bilang kalau Gardemax ini tidak punya nomor seri yang membuatnya tidak terdaftar pada Maison Gardiennage. Jadi kemungkinan robot pasukan ini dijual di pasar gelap dan harganya sangat mahal. Chlorine mengingatkan Navia untuk lebih berhati-hati. Setelah Navia mengucapkan terima kasih, Chlorine pun pamit. Navia juga berterima kasih ke Paimon karena sudah menyelamatkan nyawanya. Paimon bingung. Navia bilang kalau fonta yang tidak sengaja diminum Paimon itu ternyata sudah dicampur dengan air laut primordial. Kalau saja Paimon tidak salah minum, maka saat ini Navia mungkin sudah jadi air. Traveler dan Paimon bisa imun terhadap air laut primordial karena mereka bukan orang Fontaine. Navia pun mengirimkan orang-orangnya untuk menginvestigasi Hotel Debord, namun tidak ditemukan bukti atau jejak apapun. Kemudian, karena perjuangan mereka pada hari ini sudah begitu melelahkan, Navia mengajak Traveler dan Paimon ke markas Spina di Rosula di wilayah underground kota Fontaine untuk beristirahat di penginapan di sana. Sebelum istirahat, Navia cerita bahwa ayahnya adalah pendiri dari Spina di Rosula ini. Tapi kini, reputasi ayahnya jadi buruk dan dipanggil Kalas si pengkhianat, karena dia diduga sebagai pelaku dari kasus pembunuhan temannya 3 tahun yang lalu. Seperti yang kita ketahui, di Fontaine ada 2 jenis pengadilan, yaitu pengadilan biasa seperti pengadilan pada umumnya, dan yang kedua adalah pengadilan melalui jalur duel. Jadi kalau terduga pelaku merasa tidak bersalah, dia bisa memilih jalur duel untuk melindungi kehormatannya. Jika bisa menang, maka dia dinyatakan bebas. Tapi tak sedikit yang kalah bahkan mati di dalam duel. Salah satunya adalah Kalas, ayahnya Navia yang mati di dalam duel tersebut. Atas hal ini, Kalas dinyatakan sebagai pelaku dari kasus ini, dan rakyat jadi ngomongin hal burung soal Kalas, bahkan menyebutnya Kalas si pengkhianat. Hal yang jadi perhatian Navia adalah ayahnya mati ketika sedang menginvestigasi kasus orang hilang. Sehingga dia merasa organisasi rahasia ini melakukan sesuatu untuk membuat ayahnya tercoreng reputasinya. Melus melanjutkan kalau orang yang menjadi lawan Kalas dalam duel adalah Chlorine. Sebenarnya Chlorine menaruh rasa hormat yang tinggi pada Kalas, namun dia juga tidak bisa berhenti di tengah duel, sehingga berujung pada tewasnya Kalas. Hal inilah yang membuat Navia masih kesal pada Chlorine. Selesai cerita, Traveler dan Paimon pun istirahat.
Lalu selesai istirahat, kita kembali bertemu Navia. Sembari sedikit menghiburnya, Traveler bilang kalau di pancuran air tadi, dia dan Paimon mendengar bisikan memanggil nama Vasher. Dia juga bilang kalau yang memanggil itu adalah Oceanid yang dulunya adalah manusia korban air laut primordial. Merasa bahwa ini adalah petunjuk yang harus diselidiki lebih lanjut, Navia mengajak Traveler menemui Neuvillette. Siapa tahu sang hakim agung punya petunjuk. Lalu berangkatlah mereka ke Palai Mermonia. Sesampainya di sana, kita dicegat Melusin bernama Seden. Untungnya Navia berhasil meyakinkan Seden bahwa dirinya harus menyerahkan beberapa berkas tambahan atas kasus Line kemarin. Setelah berhasil, kita akhirnya bertemu Neuvillette di kantornya. Setelah mendengarkan permintaan Navia, Neuvillette dengan senang hati mencari berkas tentang Vasher. Tak lama menunggu, Neuvillette datang dengan hasil yang sedikit mengecewakan. Ternyata tidak pernah ada berkas atau catatan yang menyebut nama Vasher. Setelah berpamitan, Neuvillette tiba-tiba bilang ke Navia kalau dia mengerti perasaannya. Di sini, Navia menumpahkan kekecewaannya pada Neuvillette selaku hakim yang gagal menegakkan keadilan untuk ayahnya. Neuvillette hanya terdiam. Navia bersama Traveler dan Paimon pun pergi meninggalkan Palai Mermonia. Di luar, tiba-tiba hujan turun membuat mereka belum bisa kemana-mana dulu. Tapi Traveler mendapatkan petunjuk lain. Dia bertanya ke Navia, apakah saat kejadian pembunuhan teman ayahnya itu, apakah saat itu terjadi hujan? Navia lalu mengerti maksud dari Traveler. Ada kemungkinan kalau pelaku sebenarnya larut jadi air dan menyisakan Kalas sebagai satu-satunya terduga pelaku. Selesai hujan, Navia langsung mengajak Traveler ke Poison, markas utama Spina di Rosula. Sesampainya di markas yang didesain seperti kapal itu, kita lanjut bertemu Melus. Melus pun memberikan fakta baru terkait ayahnya Navia. Dia menjelaskan bahwa Kalas sebenarnya mengidap penyakit langka yang membuatnya hanya punya sisa umur 5 tahun. Atas hal ini, Kalas merasa kalau setelah dirinya tiada, maka Navia akan langsung jadi target organisasi rahasia itu. Sehingga ketika dia dituduh sebagai pelaku, Kalas tidak berani membeberkan bukti-bukti kejahatan pada pengadilan, karena takut Navia akan berada dalam ancaman. Kalas mengatakan pada pemimpin organisasi itu bahwa orang-orang Spina di Rosula sudah mengetahui bukti-bukti tersebut. Jika mereka berani macam-macam pada Navia, maka saat itu juga kejahatan mereka akan terbongkar. Navia pun bertanya apa bukti yang ayahnya bagikan pada Melus. Bukti itu adalah lokasi pabrik tempat produksi Sinte yang sekaligus markas utama mereka. Oh iya, Sinte ini singkatnya adalah narkoba hasil dari olahan air laut primordial yang memberikan efek berupa rasa bahagia yang begitu besar dalam waktu singkat bagi peminumnya. Dengan Sinte ini, orang Fontaine tidak langsung berubah jadi air, akan tetapi membuatnya berada dalam kendali organisasi rahasia. Jadi sewaktu-waktu bisa diubah jadi air, seperti kasus prajurit Guards di pengadilan Lini. Melus juga menambahkan bahwa kemungkinan ada penyusup di dalam Spina di Rosula yang bertugas sebagai informan bagi organisasi itu. Ada 3 orang yang sangat ia curigai, yaitu Florent, Thierry, dan Marcel. Melus juga mengatakan bahwa Jax yang jadi korban pembunuhan itu, kini istri dan anaknya melanjutkan hidupnya di Poison. Atas info ini, Traveler, Paimon, dan Navia bergegas melakukan investigasi. Pertama, mereka pergi mengunjungi Coralie dan Adele, yaitu istri dan anaknya Jax. Setelah menyampaikan belasungkawa, Navia berjanji akan mengusut tuntas kasus kematian Jax, yang jika berhasil maka akan membersihkan nama ayahnya juga. Setelah berpamitan, kita beralih ke Florent. Florent menjelaskan bahwa pada malam pembunuhan itu terjadi, ia sedang bersama ayahnya Navia. Tiba-tiba ayahnya pergi dari meja Florent. Tak lama terdengar 2 tembakan dari arah ayahnya Navia. Florent bergegas menuju sumber suara karena cemas dengan kondisi Kalas. Saat ditemukan, Jack sudah meninggal dan Kalas tengah memegang pistol. Di sini Florent memberikan fakta baru bahwa ia yakin senjata apinya Kalas tertinggal di meja tempat duduk mereka tadi. Setelah itu kita pun pergi ke tersangka selanjutnya, yaitu Thierry. Pada Thierry, Navia memberikan informasi bahwa ada peran Navia pada kasus Lini yang sepertinya membuat organisasi rahasia di balik hilangnya gadis muda ini jadi marah. Karena tak lama setelah itu, Navia diserbu oleh sekelompok Gardemex tanpa nomor seri. Thierry pun bilang kalau agak mustahil ada Gardemex yang tidak punya nomor seri. Hal ini berarti pelakunya menyiapkan uang yang begitu banyak untuk membeli Gardemex ini. Dia menambahkan kalau bisa jadi pelakunya adalah pemilik pabrik Sinte,
karena hasil penjualan yang begitu fantastis membuatnya bisa memiliki Gardemax tersebut. Terakhir, kita menginterogasi Marcel. Marcel menjelaskan bahwa Kalas adalah orang yang paling berjasa di hidupnya. Karena dulu Marcel hanyalah pedagang kecil yang kemudian ditolong oleh ayahnya, hingga kini bisa mendirikan serikat dagang Confrérie of Cabrières. Sorry kalau bisa pronunciasinya salah ya. Marcel mengatakan jika Navia dan Spinadi Rosula butuh bantuan finansial, maka dirinya siap mendukung dengan mora yang berlimpah yang ia miliki. Selesai melakukan interogasi pada 3 orang yang diduga pengkhianat, kita pun mencoba menyimpulkan dan menarik kesimpulan dari setiap informasi. Setelah berdiskusi panjang lebar, kita berasumsi bahwa Marcel adalah orang yang paling dicurigai sebagai penyusup. Hal ini karena Marcel yang paling mungkin membeli Gardemax dalam jumlah besar karena dirinya sangat kaya raya. Belum sempat menentukan langkah selanjutnya, Thierry tiba-tiba datang tergesa-gesa dan memberikan informasi bahwa seorang Fatui Harbinger bernama Tartaglia tengah disidang karena diduga sebagai pelaku dari rentetan orang hilang. Traveler dan Navia pun memutuskan untuk berpisah, di mana Navia akan datang ke pengadilan untuk menggugurkan tuduhan atas Child. Dan sebagai gantinya, Navia akan melayangkan tuduhan ke Marcel sebagai dalang di balik kasus orang hilang ini. Sementara Traveler dan Paimon akan menuju ke markas Sinte untuk mengumpulkan bukti-bukti. Di gedung opera, sidang berjalan cukup alot karena Child bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Dia bahkan tidak paham kenapa dia dituduh sebagai pelaku dari kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Dia pun lebih memilih untuk melakukan duel melawan Chlorine. Tapi Furina menolak mengabulkan permintaan duel tersebut karena merasa bahwa tuduhan untuk Child itu terlalu berat karena dia dianggap sebagai tersangka utama. Tak lama, Navia datang dan berteriak bahwa Child bukanlah tersangkanya. Hal ini membuat New Villette sempat marah karena Navia yang terus-menerus mengganggu persidangan. Tapi Navia mengatakan kalau dia punya bukti tentang pelaku sebenarnya dari kasus rentetan orang hilang. Atas hal ini, Child pun untuk sementara ditangguhkan. Persidangan disusul Navia yang menggugat dan menuduh Marcel sebagai pelaku sebenarnya. Para guard selalu segera membawa Marcel ke ruang sidang. Setelah beberapa saat, Marcel datang dan persidangan pun dimulai. Sidang diawali dengan penjelasan singkat atas kasus 3 tahun yang lalu oleh New Villette. Setelahnya, Navia menambahkan kalau alasan kasus ini kembali dibuka adalah karena munculnya informasi mengenai air laut primordial yang bisa melarutkan orang Fontaine. Sehingga Navia mencurigai bahwa ada pihak ketiga yang membunuh Jack. Dan pelaku itu melarutkan dirinya sendiri dengan air laut primordial sehingga membuat ayahnya Navia ini jadi satu-satunya tersangka. Itu semua dilakukan untuk menutupi bukti terkait kasus orang hilang. Navia menguatkan argumen ini dengan meminta keterangan dari Chlorine mengenai ayahnya yang memang berniat untuk mati di dalam duel. Setelah ditanya Furina, Chlorine mengiyakan kata-kata Navia. Dengan pengalaman yang ia miliki, Chlorine bisa tahu dari sorot mata lawannya apakah lawannya ini masih mempunyai semangat juang atau memang sudah pasrah pada kematian. Meski begitu, Marcel menyangkal dengan bilang bahwa fakta yang Navia beberkan sama sekali tidak menyinggung keterlibatan Marcel pada kasus ini. Navia justru melawan balik dengan bilang bahwa dalang sesungguhnya harus ada di TKP untuk memastikan bahwa pelaku pembunuhan benar-benar larut jadi air. Sama seperti ketika salah seorang guards mencoba mengaku tentang kebenaran di balik air laut primordial di sidang lini beberapa waktu yang lalu. Marcel tidak tinggal diam. Dia bilang bahwa kasus orang hilang itu sudah ada jauh sebelum dirinya ke Fontaine. Apalagi dulu dia tinggal di Senesnaya, sehingga mustahil dirinya menjadi dalang dari kasus rentetan orang hilang ini. Dia juga menambahkan kalau dia tidak mungkin menjebak ayahnya Navia yang sudah begitu baik pada dirinya. Tidak mungkinlah dia menjebak orang yang sudah membuatnya bisa jadi pedagang sukses seperti sekarang. Navia lalu mengeluarkan senjata rahasianya. Dia menyudutkan Marcel dengan menyebutkan nama Vacher. Marcel berkelit kalau dia sama sekali tidak kenal siapa itu Vacher. Kita pun dibawa ke beberapa saat sebelum persidangan dari sisi Traveler. Jadi, setelah Traveler dan Paimon berhasil masuk ke markas rahasia dan melewati setiap teka-teki yang ada, kita sampai di ruangan yang berisi dengan berbagai macam catatan penelitian, termasuk di dalamnya ada sampel air laut primordial. Dari catatan yang ada membenarkan bahwa memang organisasi inilah yang bertanggung jawab atas hilangnya gadis-gadis muda Fontaine. Tak cuma itu, Traveler menemukan buku catatan Vacher yang berisi janjinya untuk membuat Vigner bisa jadi manusia kembali.
Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin sekaligus dalang dari kasus ini adalah si Vasher itu sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, pada buku harian Vineyard, dia menuliskan nama-nama anak dan ia mencoret semua nama yang ditulis selain satu nama, yaitu Marcel. Atas temuan ini, Traveler menyimpulkan bahwa si Vasher itu kini mengganti identitasnya menjadi Marcel. Setelah mengumpulkan semua bukti, Traveler dan Paimon bergegas menuju gedung opera Epicles. Sesampainya di gedung, Traveler menyela di tengah sidang dan langsung mengungkapkan fakta bahwa Marcel adalah Vasher. Dia memberikan bukti-bukti yang ditemukan di markas pembuatan Sinte, bahwa setelah Vineyard berubah jadi air, Vasher mencoba membuat larutan dari air laut primordial untuk bereksperimen mengubah gadis Fontaine yang telah dia ubah jadi air untuk dikembalikan lagi jadi manusia lagi. Sayangnya tidak ada satupun percobaan yang berhasil, sehingga kini dikenal sebagai rentetan kasus orang hilang. Navia menambahkan bahwa ayahnya mencoba menyelidiki Sinte ini melalui Jack, yang dulu bekerja sebagai bawahan Marcel. Sayangnya, misi mata-mata Jack diketahui oleh Marcel, sehingga ia merencanakan untuk membunuh Jack dan membuat Kalas sebagai satu-satunya pelaku. Lalu, mengancam Kalas jika dia berani berbicara pada publik, maka Navia yang akan jadi korban eksperimen selanjutnya. Marcel mengakui hal itu. Meski begitu, ia tetap membela diri dengan bilang bahwa selama ini dirinya menanggung semua rasa sakit itu seorang diri tanpa satupun orang yang peduli pada dirinya. Dia tetap membenarkan tindakannya yang sudah mengubah puluhan gadis Fontaine menjadi air sebagai usaha untuk mengembalikan Vineyard jadi manusia. Karena dirasa Marcel sudah tidak punya argumen bantahan, Neuvillette langsung meminta Oratrice untuk memberikan keputusan akhir. Setelah Oratrice menyatakan bahwa Marcel bersalah, Neuvillette langsung memerintahkan guards untuk menahan Marcel dan membawanya ke penjara. Dengan ini maka kasus rentetan orang hilang selama 20 tahun di Fontaine pun selesai. Case closed. Seharusnya setelah Marcel dinyatakan bersalah, hal ini langsung menggugurkan tuduhan pada Child. Tapi karena prosedur, Neuvillette tetap meminta Oratrice untuk memberikan putusan untuk Child. Yang ternyata, Child ikut dinyatakan bersalah. Karena tidak terima, Child pun mengamuk di ruang sidang. Setelah membantai beberapa Gardemax, Child mencoba mengaktifkan Foul Legacy. Untungnya, beberapa saat sebelum selesai berubah, Neuvillette langsung melumpuhkan Child hingga pingsan. Di sini kita ditunjukkan kekuatan Neuvillette yang membuat identitasnya jadi makin misterius. Atas hal ini, banyak warga Fontaine yang menyaksikan sidang jadi bertanya-tanya, kok bisa Oratrice memberikan putusan yang salah? Padahal Neuvillette dan seluruh saksi sidang yakin bahwa Child tidak bersalah. Tapi malah tetap dinyatakan bersalah oleh Oratrice. Furina sebagai Hydro Archon langsung dicecar banyak pertanyaan yang membuatnya sempat panik. Tapi kemudian dia mengelak dengan bilang mana mungkin Oratrice bisa salah. Oratrice bisa melihat apapun bahkan jauh di masa depan. Sehingga Child dalam hal ini dianggap akan membawa ancaman di masa depan, makanya dinyatakan bersalah. Setelah itu Furina pun kabur. Selesai sidang kita juga bertanya ke Neuvillette, sebenarnya dia ini siapa? Neuvillette menjawab bahwa dia hanya seorang hakim agung biasa, tidak lebih. Merendah pula ya Hydro Dragon 1 ini. Ketika hendak meninggalkan ruang sidang, Marcel datang mencegat Traveler untuk bertanya, dari mana Traveler mendengar bisikan menyebut nama Vasher. Setelah dikasih tahu, Marcel meminta pada guards untuk diizinkan ke pancuran air. Setelah diizinkan oleh Neuvillette, kita pun berangkat ke sana. Setelah sampai, Marcel langsung mendengar suara Vineyard dan masuk ke alam bawah sadarnya. Awalnya Marcel bahagia karena akhirnya bisa bertemu kekasihnya. Namun setelah itu, Oceanid ini tiba-tiba mencerca Marcel. Ternyata Oceanid ini adalah kumpulan dari semua gadis Fontaine yang berubah jadi air karena air laut primordial. Jadi bukannya bertemu Vineyard, Marcel justru dihadapkan pada korban-korban tindakannya sendiri. Setelah terkena serangan panik, Marcel lalu dinyatakan sudah meninggal. Setelahnya kita bertemu Navia di kota Fontaine yang masih terharu karena akhirnya bisa menyelesaikan perjuangan ayahnya dengan berhasil memecahkan kasus rentetan orang hilang. Navia juga bilang kalau dia akan mengadakan acara peringatan untuk ayahnya yang sudah meninggal. Dia nambahin kalau dulu dia tidak berani membuat acara karena takut tidak ada yang mau datang. Tapi setelah kasus ini bisa dipecahkan, nama baik ayahnya akhirnya terpulihkan dan membuat semua orang mau datang ke peringatan ayahnya.
Kita juga diajak Navia ke makam ayahnya. Berangkatlah kita ke Poison. Ternyata di makam ayahnya sudah ada New Villette. Setelah ngobrol dengan Navia, kini hubungan keduanya sudah membaik. New Villette bilang bahwa setelah melihat ayahnya Navia, dia merasa bahwa nilai kehidupan bagi manusia terasa berubah. Dulu dia merasa bahwa manusia akan mempertahankan hidupnya dengan cara apapun. Tapi atas kasus ini, dia merasa bahwa ada nilai yang jauh lebih besar bagi manusia sampai ada yang rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Navia bilang kalau New Villette ternyata bisa merasakan emosi, meski wajahnya terlihat sangat datar dan dingin. Setelah selesai ngobrol, giliran kita yang memberi penghormatan untuk Alas. Setelah itu, seperti biasa di akhir Archon Quest, kita bisa bertanya beberapa hal pada New Villette. Yang asing di sini adalah biasanya di akhir Archon Quest, kan yang kita tanya-tanya itu si Archon ya. Tapi ini malah ibaratnya asisten Archonnya lah gitu. Oke, kini kita fokus ke pertanyaan kita untuk New Villette. Sesuai urutan, pertama kita bertanya soal air laut primordial. New Villette bilang kalau dulu semua kehidupan berasal dari air laut primordial ini. Ya sesuai namanya lah ya. Tapi kini air laut primordial surut dan jadi langka. Meski begitu, ada ironi bahwa air laut yang tadinya sumber kehidupan kini malah jadi ancaman bagi kehidupan itu sendiri. Pertanyaan kedua adalah seputar ramalan bencana. New Villette bilang 2 dari ramalan tersebut kini terbukti terjadi. Pertama, level permukaan air di Fontaine kian naik. Itulah mungkin kenapa kota Fontaine dikelilingi dinding yang luarnya rendah dan dalamnya jauh lebih tinggi. Kedua orang Fontaine memang bisa jadi air lewat air laut primordial. New Villette nambahin bahwa kita hanya bisa menunggu apa tanda-tanda selanjutnya terkait ramalan ini. Dari dia juga kita dapat informasi bahwa mungkin ramalan ini adalah kata-kata terakhir dari Hydro Archon lama untuk Furina. Meski Furina terlihat kayak bocah narsis, tapi New Villette bilang kalau Furina ini sangat serius terhadap ramalan bencana ini. Terbukti kalau selama ini Furina terus-menerus mencari informasi ke seluruh penjuru Teyvat terkait ramalan ini. Pertanyaan ketiga adalah tentang Oratrice yang salah kasih keputusan. New Villette menjawab kalau dia masih belum selesai menginvestigasi alat ini. Selama ini dia percaya bahwa Oratrice punya mekanismenya sendiri dan tidak sekedar mengulangi keputusannya sebagai Hakim Agung. Berdasarkan reaksi Furina, New Villette bilang kalau sang Archon bisa saja memang tidak tahu apa-apa soal hal ini. Meski begitu, Childe harus tetap berada di penjara benteng Meropide sampai investigasi New Villette atas Oratrice selesai. Kalau ternyata terbukti bahwa Oratrice salah, maka dirinya akan membebaskan Childe dan memberikan kompensasi atas salah keputusan ini. Pertanyaan keempat atau yang terakhir adalah seputar saudaranya Traveler. Sayang sekali sampai saat ini cuma jawaban Nahida yang memuaskan. Karena New Villette mengaku tidak tahu dan tidak pernah bertemu pengembara berambut pirang selain Traveler itu sendiri. Katanya, kalaupun saudara Traveler ini pernah ke Fontaine, pasti dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun, sehingga tidak ada catatan mengenainya. Setelah itu, Archon Quest Chapter 4 bagian 2 pun selesai. Tadinya, gue mau sekalian langsung membahas hal menarik secara mendetail terkait Fontaine setelah menyelesaikan Archon Quest. Tapi karena video ini sendiri sudah kepanjangan dan jujur, ini adalah skrip terlama pengerjaannya. Jadi takutnya malah videonya nggak selesai-selesai dan kelamaan di-upload. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita angkat dari Archon Quest ini. Seperti karakter Furina yang unik, House of the Hearts, masa lalu Line dan Lynette, serta misteri soal Arlesino yang belum diangkat di Archon Quest ini. Dan gue juga masih penasaran apakah ada keterlibatan Celestia atas ramalan bencana ini. Karena Arlesino berencana menggunakan Gnosis Hydro untuk membatalkan ramalan. Jadi apakah mungkin aja di Fontaine ini akan ada konflik pembuka antara kita dengan Celestia? Dan masih banyak lagi. Jadi ya udah segitu aja untuk video plot ini. Kalau ada kesalahan informasi atau mungkin ada yang gue lupa sebutin, boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru, baik soal pembahasan Genshin Impact atau pembahasan lain yang lebih umum. Gue Farhan, thank you and see ya.